Artinya saat ini misalnya Erick Thohir benahi PSSI harus punya nyali, kayak gitu kan. Palanya lah saya akan berantas semua mafia. Tapi harus dibuktikan gitu kan. Dan pembuktian ini bukan hal yang mudah, sangat berat. Kenapa? Saya katakan 2 jenderal bintang 3 aja kolaps di tangan para mafia gitu kan. Bahkan isunya manuver-manuver yang sekarang jalan saja sudah ada yang dapat DP 25 juta gitu kan. Sudah ada yang bagi uang 50 juta sebagai DP awal. Nah, ketika kemudian pemilihan ketua umum PSSI dilakukan dengan money politik, maka ketika jadi pejabat PSSI, prioritas pertama bukan lagi prestasi, tapi gimana ngembaliin modal yang diberikan oleh bohir-bohir itu. Telepon, nyatakan tolong ya dibantu dukung Pak Erick Thohir. Kenapa? Karena ini sudah pesan Presiden Pak Jokowi, sudah berdapat restu dari Pak Jokowi, sudah ada 67 suara yang mendukung Pak Erick Thohir. Saya dengar sendiri itu. Dan yang melakukan itu Ferry Paulus. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya, dalam hidup kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Wah, itu cakep sekali. Tentunya di atas kertas kembali hadir untuk pemilihan PSSI rasa Pilpres. Panas, hot, bukan hotman ya, hot. Ya, ini sudah mengerucut sepertinya kekuatan karena hanya 2 calon yang kayaknya ada suaranya, yang lainnya adem-adem aja gitu. Tapi kita akan melihat tentunya bagaimana persiapan atau jelang pemilihan ketua umum PSSI. Lebih hebat dari pemilihan Pilpres sepertinya. Kembali ada Akmal Marhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana ini persiapan? Udah pakai jaket warna merah hitam. Siapa yang dijagokan oleh SOS untuk menjadi ketua umum PSSI? SOS menjagokan ketua umum PSSI yang tidak berkolaborasi dengan mafia sepak bola. Wih, cakep. Berarti itu cocok dengan salah satu wakil tuh yang datang langsung bilang, saya akan berantas mafia bola. Tapi harus dibuktikan dulu. Gitu kan. Itu pesannya. Artinya saat ini misalnya Erick Thohir benahi PSSI harus punya nyali, kayak gitu kan. Palanya lah saya akan berantas semua mafia. Tapi harus dibuktikan gitu kan. Dan pembuktian ini bukan hal yang mudah, sangat berat. Kenapa? Saya katakan 2 jenderal bintang 3 aja kolaps di tangan para mafia gitu kan. Sehingga kemudian yang paling penting adalah saat ini bagaimana bersih-bersihnya itu dimulai dari persiapan Kongres. Dan ini yang menjadi masalah menurut saya gitu. Ada hal yang tidak begitu baik dilakukan dan sudah ada pelanggaran sejak pemilihan komite pemilihan dan komite banding pemilihan. Artinya siapapun nanti yang terpilih di Kongres PSSI menjadi ketua umum secara legitimasi sangat lemah. Kenapa? Karena komite pemilihannya melanggar statuta PSSI pasal 64. Di mana di statuta PSSI pasal 64 komite pemilihan itu tidak boleh merupakan bagian dari pengurus PSSI, pengurus asosiasi provinsi, pengurus klub, bahkan orang yang sedang bermitra dengan PSSI dalam hal bisnis gitu. Faktanya komite pemilihan ada Amir Burhanuddin yang merupakan CEO Deltras, kemudian wakil ketua Asprop Jawa Timur. Ada Sudarmaji yang merupakan sekretaris Arema FC gitu kan. Nah, ini kan melanggar pasal 64. Nah, ketika komite pemilihannya sudah tidak sesuai dengan kitab suci, maka berarti ada hal yang melemahkan secara hukum apa yang akan terjadi nanti di Kongres luar biasa pada 16 Februari 2023. Kacau, awalnya udah begini ya? Iya, awalnya segala sesuatu yang dimulai dengan tidak benar, maka hasilnya pasti tidak benar. Gue akan mencoba melihat ini. Nah, pesan saya adalah calon ketua umum PSSI Pak Lanyala Mataliti maupun Pak Erick Thohir harus menggugat itu. Untuk dibentuk komite pemilihan baru, pilihannya adalah misalnya Amir Burhanuddin dan Sudarmaji pilih mundur. Gitu. Mundur dari komite pemilihan atau dia mundur dari kepengurusan di Asprop atau di klub atau ya di Asprop dan di klub. Nah, jadi tidak ada konflik of interest. Dan tidak ada cuti. Amir Burhanuddin sama Sudarmaji bilang kita cuti. Gitu. Nggak boleh dong. Yang boleh cuti itu ASN hamil. Itu yang boleh cuti gitu. Di sepak bola tuh nggak ada istilah cuti. Iya. Oke. Ini kita kembali nih. Sudah banyak isu. Gue udah sering dengar lu di podcast di tempat orang dan lain-lain. Ini ada isu uang yang akan bergulir dalam pemilihan dan jumlahnya cukup besar.
Nah, menurut lo apakah ini masih terjadi di pemilihan kali ini? Ya, isu money politik ini sudah mulai muncul sejak eranya Nurdin Halid pada 2003. Waktu itu Kongres, saya kebetulan ikut masuk di dalamnya kan, Kongres itu kan, itu di toilet, di kamar. Itu sebagai wartawan kalau itu? Iya, transaksi gitu di toilet. Ini apa namanya? Itu waktu putaran pertama Jacob Nuawea menang. Oke. Nah, kemudian apa namanya, karena tidak ada yang memenuhi apa namanya 50+1, akhirnya di putaran kedua. Ketika itu Pak Sumaryoto kalahkan tumbangan. Nah, itu suara-suara pendukung Pak Sumaryoto kemudian dilobi dengan uang untuk kemudian mendukung salah satu calon ketika itu Nurdin Halid atau Jacob Nuawea. Jacob Nuawea statusnya ketika itu Menteri Transmigrasi. Artinya sudah ada pengalaman menteri kalah dalam pemilihan ketua umum PSSI. Bisa jadi di pemilihan kali ini pun menteri bisa kalah juga gitu kan dalam pemilihan ketua umum PSSI. Dan karena apa? Karena sudah ada pengalaman. Nah, bicara uang ini sudah bukan rahasia umum gitu kan. Nah, tinggal kan kebetulan ada 4 pejabat setara menteri yang ikut kontestasi kan. Ya. Ada Pak Lanyala Ketua Dewan Perwakilan Daerah, ada Erick Thohir Menteri BUMN, ada Menpora yang turun jabatan dari Menpora memilih jadi wakil ketua umum PSSI gitu kan. Ada John Wempi Wetepo, wakil menteri dalam negeri yang juga mencalonkan diri sebagai exco. Ya. Artinya kalau situasinya money politik ini menjadi hal yang sudah, bahkan isunya manuver-manuver yang sekarang jalan saja sudah ada yang dapat DP 25 juta gitu kan. Sudah ada yang bagi uang 50 juta sebagai DP awal. Dan itu fakta. Kepada gitu Asprof kan, atau kepada voter. Ada kan beberapa pertemuan yang dilakukan oleh calon ketua umum PSSI gitu kan. Yang paling gampang contoh kemarin di Polman dilakukan oleh Erick Thohir gitu kan. Nah, itu harus diinvestigasi apakah ada uang yang beredar di sana gitu kan. Dengar-dengar ada pembagian uang 50 juta yang diatur oleh Pak Peter Tanuri gitu kan untuk yang hadir. Serius? Iya, itu dengar-dengar seperti itu. Benar atau tidak harus diinvestigasi gitu kan. Dan harus ada orang, karena ini udah melibatkan pejabat negara, KPK harus turun gunung untuk mengawasi pelaksanaan KLB. Yang kedua, dari mulai hari Senin kemarin tanggal 30 sampai kemudian hari Rabu besok tanggal 1 ada FGD yang digelar Menpora di Palembang. FGD itu apa? Forum Group Discussion. Oke. Alih-alih ceritanya sih ingin melakukan FGD tentang Impres Percepatan Pembangunan Sepak Bola Nasional nomor 3 tahun 2019 gitu. 2019 loh ini, tapi baru di FGD-in sekarang gitu kan. Momennya pas. Nah, yang diundang, yang menarik, yang diundang itu 10 asprop di Sumatera. Plus 9 klub pemilik suara di Sumatera. Gitu. Dan di undangan itu ada tulisan, untuk akomodasi dan transportasi hubungi. Gitu kan, ada pergantian di situ gitu. Kan itu artinya uang. Uang apa yang dipakai? Uang negara itu pasti kan. Dirembes. Nah, dirembes, uang negara yang dipakai. Nah, akan jadi bias kalau kemudian acara itu digunakan untuk apa namanya konsolidasi sekaligus minta dukungan untuk pemilihan ketua umum PSSI, wakil ketua umum PSSI besok. Nah, ini kan bahaya kalau uang negara sudah ikut dilibatkan di sana. Ada juga dengar-dengar beberapa perusahaan negara, PTPN dan sebagainya sudah dihubungi untuk ikut membantu. Nah, ini repot gitu. Ini datanya valid, bisa ya, ini kan cerita-cerita yang sudah disampaikan gitu kan. Nah, artinya sekarang Save Our Soccer sedang menyelidiki benar atau enggak gitu. Jadi kita mencoba tanya-tanya gitu kan. Kalau kan ini kan istilah uang setan, nggak akan ada kwitansinya, biasanya seperti itu. Jangan sampai sepak bola kita ini jadi sepak bola NPWP, nomor piro wani piro gitu kan. Hanya untuk memilih ketua umum PSSI. Kenapa? Kalau NPWP nomor piro wani piro, iya. Nomor berapa, kemudian berani berapa gitu kan. Dan anggota atau voternya juga jangan sampai jadi peserta 3D gitu kan. 3D itu datang, duduk, duit. Nah, ini yang menjadi problem kita. Nah, ada bohir-bohir yang juga masuk di dalamnya. Nah, ketika kemudian pemilihan ketua umum PSSI dilakukan dengan money politik, maka ketika jadi pejabat PSSI, prioritas pertama bukan lagi prestasi, tapi gimana ngembaliin modal yang diberikan oleh bohir-bohir itu agar kemudian modal yang sudah dikeluarkan bisa bisa dikembalikan, baru kemudian berpikir soal sepak bola Indonesia. Dan ini sudah terjadi sejak 2003 gitu. Jadi sejak 2003 sampai sekarang kenapa sepak bola kita tidak berprestasi? Ya itu karena dimulai dengan cara yang tidak benar. Oke, transaksi uang sebelum pemilihan ini memang ada? Ada. Dan kalau mau berani gitu kan, jujur saja gitu.
Kalau perlu ada apa namanya, kalau yang di Verdi Sambo itu tes kebohongan. Nah itu sebelum masuk Medan Kongres besok tanggal 16 Februari itu pemilik suara suruh duduk situ, kamu udah dapat duit belum gitu kan. Nanti kan ada kabar tuh bohong atau enggak gitu kan. Nah itu bisa dilakukan itu. Boleh juga nih. Iya. Nih bangku inilah nih tes kebohongan. Tes kebohongan. Iya. Sudah terima? Sudah. Karena saya dengar kalau misalnya udah terima udah tapi dikit gitu gimana? Yang saya dengar gini, ada tim ses tim ses tertentu yang sudah minta DP per suara itu 100 juta dari total yang sudah dikumpulkan oleh maklar-maklar ini 67 suara, artinya sudah harus disiapkan dana 6,7 miliar. Oke. Ya kan, ini baru DP loh. Belum nanti kalau kemudian di dalam Kongres misalnya dengar wah sebelah kasih sekian, naik lagi harganya. Oke, sebentar gue potong. Ini berarti kalau gue jadi voters, salah satu voter, gue bisa terima kiri kanan dong? Bisa. Tapi kan problemnya sekarang itu mereka udah cerdas. Sekarang sejak zamannya Pak Edi Rahmayadi itu kan, itu diseragamkan. Pak Edi Rahmayadi pakai PIN. Nah, periode 2019 pakai jaket. Gitu kan. Sehingga kemudian kalaupun main di dua kaki nanti akan tembak, dan ini perannya nanti akan komite pemilihan kebetulan yang akan memimpin pembacaan penghitungan suara. Bisa juga dimainkan di situ kan, namanya A dibaca B kan bisa. Oh iya. Nah, ini problem-problem ini yang harus diawasi dalam Kongres luar biasa PSSI nanti. Tidak boleh ada yang diseragamkan. Oke. Dan KPK harus masuk di dalam. Kalau perlu polisi juga dilibatkan gitu kan. Kalau perlu tangkap tangan. Nah itu dia, kalau perlu pakai bangku tes kebohongan dan ditanyain gitu kan. Ini KPK nggak boleh masuk dong. Ini kan ranahnya PSSI. Iya, tapi kan ada ada potensi uang negara, kan ada 4 pejabat negara yang ikut pemilihan kan. Ada potensi uang negara yang juga bias masuk ke dalam Kongres. Sebelum Kongres mereka mundurkan diri ya. Betul. Itu baru KPK nggak boleh masuk ya. Betul. Kalau mereka masih sebagai pejabat negara masuk ke dalam sebuah konstelasi pemilihan PSSI, boleh KPK masuk? Wajar. Kenapa? Karena dicurigai jangan sampai ada uang negara yang masuk dalam dalam KLB PSSI. Nah kalau ini kemudian tercium, sekarang paling gampang kan kemarin aja kasusnya Sepp Blatter kan jadi ramai juga gitu kan. Walaupun dia bukan pejabat negara. Nah kita ini pejabat negara. Nah India kemarin kan di-ban sama FIFA. Karena apa? Karena ada keterlibatan negara dalam pemilihan ketua umum PSSI-nya, dan kita sebenarnya udah jelas-jelas ini udah ada intervensi negara, bahkan disebut-sebutkan orang tim suksesnya Pak Ferry Paulus telepon salah satu calon, kebetulan saya lagi ada di samping salah satu voter gitu kan, telepon nyatakan tolong ya dibantu dukung Pak Erick Thohir. Kenapa? Karena ini sudah pesan Presiden Pak Jokowi, sudah berdapat restu dari Pak Jokowi, sudah ada 67 suara yang mendukung Pak Erick Thohir. Saya dengar sendiri itu. Dan yang melakukan itu Ferry Paulus, Direktur Utama PT Liga Indonesia loh. Sorry, apakah kamu benar Pak Jokowi meminta Pak Erick Thohir untuk menjadi ketua umum? Nah itu kan yang harus dipertanyakan juga. Kenapa? Yang saya tahu. Apakah ada pernyataan resmi dari Bapak Jokowi langsung? Ya kan tidak ada. Artinya kan gini, kalau memang itu benar, dan saya yakin tidak benar, Pak Jokowi siapapun yang datang untuk minta restu jadi ketua umum PSSI pasti diizinkan. Misal saya nih yang nggak punya jabatan apa, Pak saya mau maju, silakan gitu. Pasti semua. Pak Lanyala datang ke Pak Jokowi pasti dipersilakan untuk maju. Pak Erick Thohir datang, apalagi Pak Erick Thohir yang menteri kan, yang dekat dengan Pak Jokowi, setiap hari berusaha di samping Pak Jokowi gitu kan. Tapi jangan kemudian nama presiden dijual, ini kan bahaya. Gitu. Nah kalau kemudian nama presiden dijual, itu kan bisa kemudian FIFA melihat wah intervensi nih. Gitu. Nah ini kan bahaya kalau kemudian intervensi, FIFA bisa turun tangan dan bisa memberikan sanksi kepada Indonesia. Betul, setuju. Karena memang tanpa disadari justru ini intervensi pemerintah sudah terjadi sejak awal ya. Betul. Dan kalau melihat apakah ini ada hubungannya dengan Piala Dunia U20? Ada, jelas. Kita menjadi juara Piala. Ada hubungannya dengan Piala Dunia U20, ada hubungannya juga dengan kontestasi Pilpres 2024. Panjang. Gitu kan. Kenapa? Piala Dunia U20 ini kan bisa menjadi bahan tempat pencitraan untuk kontestasi 2024. 8 bulan lebih awal dalam kampanye. Dalam kampanye satu pencitraan. Yang kedua ada duitnya di situ. Bisa juga kan duitnya ditaruh sedikit untuk logistik 2024. Dan itu fakta yang selama ini terjadi dalam konteks pemilihan Pilpres atau Pileg lah gitu kan. Nah ini yang kemudian harus benar-benar, sekali lagi saya katakan tadi, KPK harus masuk gitu kan. Kenapa? Nanti Piala Dunia ini kan akan digelar di 6 kota gitu. Dan kemudian juga ada VAR yang harus dipersiapkan, ditambah lagi pendanaannya sampai triliunan rupiah. Nah ini kan, dan sepak bola selama ini menjadi alat paling seksi untuk
menaikkan elektabilitas karena melibatkan massa yang begitu besar gitu. Tapi harus diingat, massa sepak bola kita sekarang juga sudah cerdas. Sebagai contoh misalnya Pak Dodi Alex Nurdin yang menggunakan sepak bola lewat Sriwijaya FC untuk mencalonkan diri jadi gubernur kalah. Artinya masyarakat sebenarnya udah cerdas. Jadi jangan kemudian jadikan sepak bola sebagai tunggangan politik, dan ini harus dilawan kalau ini terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, calon ketua umum PSSI saat ini harus bikin fakta integritas, komitmen hitam di atas putih bahwa mereka tidak punya minat ikut kontestasi Pilpres 2024. Nah, itu harus fair. Jangan sampai kemudian hanya jadi batu loncatan, akhirnya sepak bola yang dikorbankan gitu. Oke, 5 orang ini mengerucut kemana? 5 orang. Ya. Tinggal 2. Saya menyebutnya El Clasico gitu. El Clasico. El Clasico di pilihan ketua umum PSSI. Pak Lanyala, Barcelona gitu kan. Real Madrid ya, Real Madrid. Pak Lanyala Real Madrid. Real Madrid, Pak. Ya. Oke, Real Madrid, Erick Thohir Barcelona lah gitu kan. Ini El Clasico gitu. Dan atau AS Roma lawan Lazio lah. Gua dapat. Lazio. Gua Roma ya, Pak Lanyala Roma ya. Oke, pusaran uang ini apakah isu saja, ataukah mungkin akan terjadi sampai akan terjadi keributan tentang berita ini? Mungkin terjadi dan sangat pasti bisa terjadi karena sudah jadi tradisi gitu kan. Wah, bahaya. Sudah jadi tradisi dan bahkan orang-orang pemilik suara kalau bisa gitu. Tiap bulan itu kongres PSSI karena ada uang yang berputar di situ. Ini sebagai cerita, ilustrasi saya nih. Saya dulu mantan Persiraja kan. Ya kan, sekarang Persiraja ini sudah dijual sama salah seorang pengusaha, ya kan, dijual, kemudian sudah balik nama. Nah, pengurus Persiraja yang lama yang sudah menjual tertarik untuk balikin lagi, nggak jadi jual nih, gitu. Karena ada mau KLB, dia ingin mewakili Persiraja dalam KLB nanti, gitu kan? Karena wakil lebih besar. Karena ada uang yang kebetulan bisa bergulir, uang yang bisa bergulir menurut prediksi saya adalah dari 500 juta sampai 1 miliar per satu suara. Per satu suara? Per satu. Jadi kalau mau jadi ketua umum PSSI ya siapkan sekitar 100 miliar lah. 87 miliarnya untuk pemilik suara, ya kan? Kan 87 milik suara. Yang sisanya buat biaya logistik. Nanti beliin jaket, bikinin jaket, biaya transportasi gitu kan, akomodasi hotel. Dan ini bahkan ada rencana ini seperti akan di-TC seperti Timnas. Jadi pemilik suaranya akan di-TC-kan di satu tempat, dikumpulkan. Ini repot. Lo kemarin aja kumpul-kumpul di Hotel Pullman, semuanya sudah pakai jaket yang saya pakai nih kan. Iya kan? Udah diseragamkan kan. Dan itu nyata ya? Dan itu nyata gitu kan. Tapi seberapa besar SOS melihat KLB ini akan sukses? Memilih salah satu dan akan terpilih satu ketua umum PSSI yang baru. Saya katakan tadi adalah bahwa siapapun yang terpilih legasinya akan sangat lemah karena diawali dengan pemilihan penetapan komite pemilihan yang salah gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua akan jadi sangat lemah juga kalau kemudian masih berkolaborasi dengan orang-orang yang bermasalah. Sebenarnya kan sudah ada rekomendasi TGIF, jalanin aja gitu kan. Orang yang terlibat dalam kasus Kanjuruhan, pengurus EXO PSSI semua diminta mengundurkan diri. Ketua umum PSSI-nya aja nggak jadi maju. Jadi ketua umum PSSI itu dipanggil oleh Menpora untuk tidak maju, gitu kan. Oke, diiyain. Menporanya maju. Kan jadi lucu gitu kan. Nyuruh siapa ya? Nyuruh siapa? Nah, itu dia gitu kan. Nah, ini kan problem di kita saat ini gitu. Nah, ini yang kemudian harusnya ditekankan. Baik itu Pak Erick Thohir maupun Pak Lanyala itu bisa menggunakan rekomendasi TGPF sebagai senjata mereka untuk menyusun 15 EXO-nya gitu kan. Bahwa tidak boleh EXO-EXO yang kemarin terlibat dalam kasus Kanjuruhan itu mencalonkan lagi gitu kan. Jadi mundur saja semuanya gitu. Dan ini akan lebih sehat siapapun yang terpilih, ada optimisme di situlah gitu kan. Yang kedua yang sangat penting lagi adalah bahwa ketua umum PSSI terpilih ini harus punya komitmen lagi-lagi gitu kan. Komitmen untuk memberantas mafia bola. Akar masalah sepak bolanya itu harus dibenahi. Dan ini yang harus dilakukan gitu. Yang kedua, saya melihat penting sekali debat calon ketua umum. Gitu. Kayak calon presiden atau calon gubernur ya? Betul. Dengan visi misi sehingga kita tidak memilih kucing dalam karung gitu kan. Jangan kemudian karena sudah merasa membayar
puter dan suara optimis menang gitu kan, dan tidak perlu debat-debatan. Dan kalau ini kan sangat bahaya buat sepak bola kita ke depannya karena dipimpin oleh pemimpin yang tidak punya visi dan misi. Oke. Kalau boleh sedikit memilih yang punya nyali atau kerja nyala? Kalau saya dalam posisi tidak bisa memilih di antara calon-calon yang ada. Yang saya tadi bilang, saya akan mendukung calon ketua umum PSSI yang tidak berkolaborasi dengan para mafia. Oke, SAS harus netral. Iya, betul. Gitu kan. Dan kita harus tetap menjadi sparring partner siapapun yang menjadi ketua umum PSSI. Kenapa? Karena ini sangat penting sekali. Jangan sampai kemudian sepak bola kita berada di rel yang salah. Dan kita berharap Kongres kali ini para voter menggunakan hak pilihnya sesuai dengan nuraninya. Football is our hope, not our job. Jadi sepak bola kita ini adalah harapan kita semua. Dan harapan itu ada di tangan puter pada 16 Februari nanti gitu kan. Jadi ya sama-samalah kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Amin. Semoga sepak bola kita ditunjukkan jalan yang lurus. Terima kasih, Bro Akmal. Apa namanya Mas, opini luar biasa ya. Kita berharap ini semuanya kebaikan. Siapapun yang terpilih nanti tentunya akan membawa Indonesia, sepak bola Indonesia ke jalan lebih bagus ya. Ya, dan jalannya itu sudah ada, tinggal mau dipakai atau tidak gitu. Oke. Baik. Terima kasih sudah menyaksikan Tes10 TV. Ini obrolan yang luar biasa ya. Tinggal ada yang akan memilih nanti, apakah sosok yang punya nyali ataukah sosok yang memiliki kerja nyala. Tentunya kita ketemu lagi di Tes10 TV di atas kertas kembali pekan depan. Bye.